Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sengaja saya buat sesuai request atau permintaan dari para mahasiswa yang merasa galau ilmiah. Saya sebut galau ilmiah karena mereka mulai dari mengajukan judul, merumuskan judul, hingga menyusun skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sajikan bagaimana cara mudah menyusun judul skripsi. Nah, ini saya sesuaikan dengan kondisi real yang dialami oleh mahasiswa. Oke, yang pertama, beberapa mahasiswa yang mengeluh ke saya, mayoritas, yang pertama merasa padahal judul ini masih baru, kok malah dibilang sudah usang oleh dosennya. Nah, mahasiswa biasanya sudah berusaha semaksimal mungkin sampai malam tidak bisa tidur untuk nyusun judul skripsi. Ketika diajukan ke validator atau ke dosen pembimbing, tiba-tiba dikatakan judul ini sudah usang, sudah terlalu umum. Padahal menurut mahasiswa ini hal yang baru. Nah, apa sebabnya? Perlu kalian ketahui bahwa dosen itu kerjaan setiap harinya bergelut dengan dunia penelitian dan skripsi. Jadi wajar kalau para dosen mengatakan itu hal yang sudah usang karena mereka sudah bergelut dunia itu setiap harinya. Sedangkan mahasiswa ini masih hal baru. Jadi merasa judul itu baru, belum pernah ada misalnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, keluhan yang kedua, padahal judul ini unik dan spesifik, tapi masih dibilang terlalu umum dan luas. Nah, jadi unik dan spesifik menurut mahasiswa kadang berbeda unik dan spesifik perspektif dosen pembimbing. Jadi gini, ketika kita jarang membaca, jarang meneliti, maka hal yang umum dan luas itu kita anggap spesifik atau rinci, padahal itu termasuk hal yang luas. Yang dikatakan spesifik ini sudah tidak bisa dipecah lagi, tidak bisa dijabarkan lagi, itu baru spesifik. Nah, karena dasarnya judul skripsi yang baik itu yang bersifat spesifik, rinci, hal yang sempit tapi dikaji secara mendalam. Itu. Kemudian yang ketiga, padahal judul yang saya ajukan sudah banyak, tapi kok malah yang diterima cuma satu. Nah, perlu kalian pahami bahwa untuk mengajukan judul itu bukan banyak-banyakan. Kalau hanya sekedar membuat banyak judul gampang. Satu lembaga dibuat mulai kurikulumnya, gurunya, sarana prasarana dan seterusnya. Itu bisa satu lembaga bisa jadi 10-20 judul. Tidak perlu 1 hari 2 hari membuatnya, 5 menit bisa buat 10-20 judul. Bukan banyak-banyakan. Tapi tadi itu kuncinya harus unik dan spesifik, kuncinya di situ. 2-3 judul yang bagus, yang menurut kriteria judul bagus, itu lebih baik ketimbang 20 atau 30 judul yang sifatnya terlalu umum atau terlalu luas. Oleh karena itu wajar jika kalian mengajukan banyak judul tapi yang diterima cuma 1 atau 2. Oleh karena itu pertimbangkan baik-baik sebelum judul diajukan. Oleh karena itu nanti akan kita bahas bagaimana membuat judul yang baik. Nah, yang terakhir, ada yang mengeluh, waduh, judul yang diterima malah yang tidak saya sukai atau tidak saya pahami. Nah, ini kadang ini akibatnya jika mahasiswa membuat judul dari katanya atau dari teman atau dari browsing dan seterusnya. Menurut redaksi judulnya mungkin bagus, ketika diterima malah yang bersangkutan kurang paham atau kurang suka, sehingga ketika nyampe ke dosen pembimbing kadang merasa
putus asa untuk melanjutkan judul ini. Oleh karena itu kuncinya selain judul itu unik dan spesifik, kalian juga harus suka atau paham. Karena dasarnya ketika kita suka, kita akan mudah mengerjakannya. Ini seperti ini. Ibaratkan mengajukan judul skripsi itu ibarat jodoh. Jika tak disukai tapi dipaksa untuk menikahi, pasti sakit hati dan tak percaya diri. Jadi seperti itu perumpamaannya. Ya, judul yang disetujui kemudian kita tidak suka, ya seperti ini, seperti perjodohan yang dipaksakan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini saya sajikan kesalahan-kesalahan judul yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, yang pernah saya temui sendiri. Yang pertama, banyak mahasiswa yang mengajukan judul, satu lokasi itu dipaksakan untuk jadi banyak judul. Nah, ini kan terkesan model acak. Misalnya di lokasi A, dia membuat judul pembelajaran fikih dalam begini-begini di lokasi A. Yang kedua, pembelajaran Quran hadis begini di lokasi A. 3, strategi guru dalam di lokasi A. Nah, satu lokasi dibuat banyak judul, itu kan seakan-akan model aja. Ini sangat dosen atau validator akan menilai, lah ini tidak paham sebenarnya, tidak memahami keunikan yang ada di lembaga itu atau di lokasi itu. Kemudian membolak-balik variabel judul supaya tampak banyak, tapi temanya sama. Misalnya pendidikan karakter melalui kegiatan atau melalui program halakoh misalnya. Satu. Yang kedua, penerapan halakoh untuk misalnya mengembangkan karakter kedisiplinan siswa. 3, misalnya membentuk karakter religius melalui program halakoh bersama. Nah, ini kan sebenarnya variabelnya itu sama, cuman dibolak-balik, ditambah-tambah sedikit supaya tampak banyak. Lah ini salah kaprah. Ini jangan sampai terjadi dalam pengajuan judul. Judul itu 1, 2, 3 itu dengan variabel yang berbeda, yang memang benar-benar unik di lembaga itu yang kalian teliti. Yang ketiga, judul tak sesuai dengan fenomena yang sebenarnya. Nah, ini sering kali terjadi. Mahasiswa ketika mengajukan judul diterima, setelah diterima ternyata di cross check ke lapangan atau ke lembaga, ternyata judul atau mungkin program yang dijadikan judul ternyata sudah tidak ada, atau memang sebenarnya tidak ada, tapi dia kira-kira saja atau katanya teman-temannya. Jadi ini sangat perlu dihindari, karena judul skripsi itu harus post facto, harus ada fakta dulu baru dijadikan judul, bukan sebaliknya. Jadi ini kendalanya nanti ketika kita sudah bimbingan ke Dospem, ternyata sudah di ACC, Dospem juga nggak tahu kondisi yang sebenarnya di sana. Jadi Dospem hanya merevisi naskah, kemudian berdasarkan deskripsi dari mahasiswa, ya sudah diiyakan. Ternyata kondisi fakta tidak seperti yang ada di judul. Biasanya yang mahasiswa seperti ini ada 2 alternatif kalau memang sudah terlanjur seperti ini. Yang pertama, mengganti judul sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan. Yang kedua, judulnya tetap, mencari lokasi yang sesuai dengan judul. Terserah kalian milih yang mana.
Kalau bisa ya milih yang paling mudah supaya cepat selesai. Yang selanjutnya, mayoritas, nah ini membuat judul dulu sebelum melihat fakta, ya nyambung yang tadi itu. Karena biasanya untuk membuat judul, ya mungkin browsing nemu judul yang bagus diajukan, atau diskusi dengan teman-teman belum tahu lokasi yang sebenarnya ditulis diajukan. Ini sangat fatal sekali karena berakibat yang tadi itu, akhirnya judul itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian variabel, ya, membuat judul dengan variabel dan indikator judul yang tidak jelas. Tidak jelas ini yang saya maksud tidak bisa atau sulit untuk diteliti, sifatnya abstrak. Atau variabel itu yang paling mudah itu kan dua. Variabel kalau dalam kuantitatif ada variabel X, ada variabel Y. Entah itu X1, X2, X3 atau Y-nya yang dipecah, Y1, Y2. Itu kalau dalam kuantitatif. Dalam kualitatif, variabel dan indikator itu harus jelas apa yang mau diteliti. Sifatnya indikator itu harus operasional, bisa diamati, bisa digali datanya, itu harus jelas. Tuh, kemudian selanjutnya, mayoritas judul yang diajukan selama ini memang terlalu umum dan kurang spesifik dan unik. Ya, ini problem yang sangat banyak terjadi, kurang spesifik dan unik. Saya kasih contoh misalnya, kompetensi guru dalam pembelajaran PAI di lembaga A misalnya. Itu menurut mahasiswa sudah bagus. Nah, padahal itu sangat umum sekali. Coba kita rinci lagi. Kompetensi guru. Kompetensi guru itu banyak, ada 4. 4 itu pun masih dipecah-pecah lagi, masih bisa. Coba kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Coba dari 4 ini pun masih bisa dipecah-pecah lagi. Artinya dari 4 kompetensi ini bisa dijadikan 4 judul juga. Nah, itu dari variabel yang pertama. Variabel yang kedua, dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI itu sangat umum sekali. Pembelajaran itu kan meliputi mulai tujuan, materinya, strateginya, medianya, evaluasinya, kurikulumnya. Itu sudah dari aspek pembelajarannya saja sudah bisa jadi 6 judul. Yang kompetensi bisa jadi 4 judul, yang pembelajaran bisa jadi 6 judul. Nah, sangat umum sekali. Nah, ini kita pahami ketika kita membaca dan mempelajari. Oh, ternyata judul saya itu terlalu umum, harus dispesifikkan lagi. Ini. Kemudian, nah ini dampak dari ketidaksesuaian antara judul dan fakta. Biasanya akhirnya mahasiswa memperkosa fakta lokus penelitian. Saya akan kasih tanda kutip ya, memaksa fakta lokus penelitian. Ini saya temui sendiri, ada beberapa mahasiswa yang mengalami hal ini waktu ujian skripsi. Sampai ujian itu lolos, dosennya juga enggak sampai meng-cross check sampai ke lapangan. Jadi begini misalnya, judulnya pendidikan multikultural misalnya di lembaga A. Padahal di lembaga A itu sangat homogen, tidak heterogen. Kemudian sama sekali tidak menerapkan atau membelajarkan tentang pendidikan multikultural misalnya. Padahal judulnya sudah terlanjur multikultural. Akhirnya apa? Data-data yang ada di bab 4, bab penyajian data, itu dikarang semuanya. Nah, ketimbang, menurut mahasiswa, ketimbang disuruh ganti judul, cari lokasi lagi. Nah, akhirnya mereka yang mengalami hal itu, ada juga yang memperkosa data, fakta, lokus penelitian. Pengennya murni, pengennya benar, tapi karena kondisi yang nggak memungkinkan, akhirnya dikarang, akhirnya fiktif. Nah, fiktif itu kadang
terjadi karena kondisi. Jadi gitu. Yang selanjutnya mengkait-kaitkan dua variabel yang tidak berkaitan, yang tidak ada kaitannya. Tadi gini, kadang mahasiswa pengen membahas tentang variabel A, kemudian di lembaga itu ada program B. Program B itu pengennya dikaitkan dengan variabel A yang diinginkan oleh mahasiswa, padahal belum tentu program B itu ada berkaitan dengan variabel tadi itu. Saya kasih contoh misalnya, ada misalnya pembiasaan tahajud di lembaga atau di sebuah sekolah misalnya. Kemudian mahasiswa punya variabel tentang kenakalan remaja misalnya. Nah, dikait-kaitkan akhirnya. Padahal di sana itu program pembiasaan tahajud itu memang diadakan untuk ubudiyah misalnya. Tidak dirancang dan tidak berdampak langsung pada kondisi kenakalan remaja misalnya. Akhirnya karena mahasiswa pahamnya tentang variabel itu, mungkin referensi sudah disiapkan dan seterusnya, akhirnya dipaksakan. Misalnya penanganan kenakalan remaja melalui pembiasaan sholat tahajud. Nah, padahal ketika di cross check sendiri di sana sholat tahajud untuk apa? Tidak ada korelasinya, misalnya tidak ada implikasinya sama sekali. Itu kadang sering terjadi, dipaksa-paksakan, dikait-kaitkan meskipun tidak ada kaitannya. Sebaiknya buat judul yang memang benar-benar berkaitan dua variabel ini. Kemudian ini sering kali terjadi nih, biar dikatakan keren lah mungkin. Asal pakai kata ilmiah tapi tidak paham maknanya. Ini. Kadang ini mahasiswa pengen judulnya terlihat keren, tapi tidak paham maknanya. Nah, ini malah lucu kadang kalau orang yang ngerti maknanya itu kadang lucu. Saya sering kali nemui. Misalnya resistensi, misalnya resistensi kurikulum PAI atau resistensi pembelajaran PAI di lembaga ini. Nah, apa makna resistensi? Harus dipahami juga. Resistensi itu kan pertentangan atau perlawanan. Coba misalnya resistensi pembelajaran PAI di lembaga ini, terus perlawanan pembelajaran PAI, kan gak nyambung, kan lucu itu. Nah, jadi alangkah baiknya ia boleh menggunakan kata-kata ilmiah, tapi harus paham supaya tidak lucu dibaca itu maknanya. Atau pakai kata-kata sederhana saja, yang penting spesifik dan unik tadi itu. Nah, yang terakhir ini, kesalahan yang sering terjadi itu mahasiswa mengalami kesulitan ketika penelitian karena judulnya itu bersifat momentum, hanya terjadi setahun sekali. Misalnya meneliti tentang penerapan Idul Adha atau kurban atau bakti sosial di hari Idul Adha misalnya ini. Itu kan penelitiannya hanya setahun sekali ketika hari Idul Adha. Waktu diajukan judul waktu penelitian bukan bulan Idul Adha. Akhirnya mahasiswa menunggu sampai lama. Atau misalnya tradisi petik laut, itu seringkali terjadi. Kalau memang meneliti tentang historisnya, nilai-nilainya boleh, tapi kalau observasi itu harus terjadi ketika peristiwa itu berlangsung. Jadi begitu. Jadi alangkah baiknya supaya cari aman lah, hindari judul yang bersifat momentum. Jadi kalau hanya selang waktu seminggu atau per bulan sekali boleh lah. Tapi kalau setahun sekali lah itu sangat kesulitan nanti kalian. Nah, jadi gini. Judul skripsi yang bagus itu yang spesifik tapi mendalam.
daripada yang terlalu luas tapi hanya permukaannya saja. Ini perlu kalian pahami. Yang bagus itu yang spesifik, sempit, rinci, tapi kajiannya mendalam, sedalam-dalamnya, daripada yang terlalu luas atau umum tapi kajiannya hanya permukaannya saja, hanya mendeskripsikan saja, tidak ada analisisnya, tidak ada kritisnya, dan seterusnya. Ini cara mudah menyusun judul. Satu, yang ini cara mudah menurut saya dan pengalaman mahasiswa-mahasiswa bimbingan saya. Tentukan lokasi dulu, boleh sekolah, pesantren, atau pendidikan non formal yang lain, atau mungkin prodi lain, bisa di masyarakat atau di suatu peristiwa tertentu. Silakan tentukan lokasi dulu. Ini bagi yang kualitatif lapang atau kuantitatif lapang. Yang library riset, nah itu beda lagi nanti kajiannya. Tentukan lokasi dulu yang representatif dan belum banyak dikaji. Representatif itu maknanya bisa mewakili lokasi atau lembaga yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi jangan hanya ketika ditanya kenapa memilih lokasi ini, kalian jawab karena kedekatan dengan lokasi rumah saya, karena saya ngajar di situ. Itu jawaban yang sangat subjektif dan harus dihindari. Representatif itu bisa mewakili, atau seakan-akan misalnya meneliti program A. Program A itu hanya di lembaga itu, di lembaga yang lain mungkin berbeda. Jadi begitu. Kemudian setelah lokasi ditentukan, cari salah satu saja keunikan pada lokus tersebut. Jangan semuanya kita kaji. Jadi misalnya di sana apa keunggulannya atau keunikannya. Bisa kurikulumnya, bisa gurunya, atau unit-unit atau fasilitasnya, pembiasaan yang diterapkan di sana, atau program-program unggulan yang ada di sana, atau mungkin pembelajaran yang unik materinya, mungkin materinya mengembangkan sendiri, mungkin strateginya mungkin yang unik berbeda dengan lembaga yang lain, medianya, evaluasinya, dan seterusnya. Tentukan salah satu keunikan saja yang paling unggul, jangan semuanya dibuat judul ini. Kemudian kaitkan keunikan yang kamu tetapkan tadi dengan permasalahan yang ada, dan yang paling penting program studi kalian harus jelas kaplingannya. Kaitkan keunikan itu dengan program studimu. Contoh program studi PAI, ya harus dikaitkan dengan kaplingan PAI. Kaplingan PAI itu kan pendidikan Islam, boleh di lembaga formal, boleh di lembaga informal maupun non formal, tapi kaplingannya jelas pendidikan Islamnya. Jangan sampai nanti nyambung ke ranah dakwah, itu sudah fakultas dakwah. Ranah usuluddin itu sudah fakultas usuluddin. Itu harus jelas pendidikan Islam. Pendidikan, misal di pendidikan Islam pun ada prodi PAI, ada prodi MPI. MPI itu harus juga jelas judulnya. Setiap keunikan harus dikaitkan minimal dengan dua kata kunci, manajemen dan kepemimpinan. Manajemen dan kepemimpinan harus dipahami betul ini. Manajemen, ada manajemen guru, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, manajemen siswa, macam-macam. Kepemimpinan juga banyak tentang komunikasi dan seterusnya. Ada lagi prodi PGMI. Nah ini menurut saya PGMI itu ya sudah cukup di MI atau di SD seluruh aspeknya, itu lebih enak. Kaitannya dengan guru, materi dan seterusnya yang ada di MI maupun di SD. PIAUD juga begitu. PIAUD itu ya ada PIAUD formal, ada non formal. Kalau yang non formal mulai taman penitipan anak, playgroup itu boleh, atau TK atau RA. Jelas seluruh aspeknya di lokasi tersebut. Nah memang yang sering terjadi
perdebatan atau salah paham itu prodi PAI biasanya, karena bisa meneliti di lingkup masyarakat. Nah, di lingkup masyarakat kalau nggak jeli betul bisa nyambung ke ranah dakwah. Itu kalau di sekolah formal ya SMP ke atas, SMP, SMA, SMK, MTS, aliyah yang terkait dengan pendidikan Islam. Atau di pesantren, seluruh sistem pembelajaran di pesantren itu masuk pendidikan Islam. Atau di masyarakat, berarti pendidikan non formal di masyarakat. Itu harus jelas juga, pendidikan itu ya harus memenuhi komponen pendidikan tadi itu, ada gurunya, ada tujuannya, ada materinya, ada siswanya, dan seterusnya. Tapi di masyarakat biasanya berupa wadah atau organisasi. Ini harus jelas. Kemudian rumuskan judul. Kalau sudah ketiga tahap tadi dilalui, maka rumuskan judul. Jangan dibalik, judul dulu baru mencari-cari masalahnya. Nah, ini. Ya, yang paling penting saya tegaskan di sini, jangan cari judul dulu, tapi cari fakta atau fenomena unik dari lalu buat judul. Tunjukkan kalian bisa menganalisis fakta yang benar-benar unik, inovatif, aktual, dan urgent. Berdasarkan tahapan tadi itu, jangan sampai kalian membuat judul asal-asalan, mendapat hanya dari browsing saja atau katanya teman saja. Membuat judul itu memang melatih kalian untuk mengidentifikasi suatu masalah dan menganalisisnya, sehingga muncul judul yang unik. Kata kuncinya unik, inovatif itu ya hal yang baru, yang benar-benar baru, Bu. Ya memang tidak mungkin ada hal baru sekarang ini, tapi minimal posisi judul kalian itu sudah ketemu daripada judul-judul yang lain. Kemudian aktual itu yang sekarang benar-benar lagi tren, lagi hangat-hangatnya. Misalnya sekarang era pandemi, era COVID-19 misalnya, itu diangkat jadi judul, baik juga. Masalah penelitian ya pakai new normal juga, karena penelitiannya aja tentang pandemi, kondisi new normal. Ya penelitiannya ya tidak harus langsung terjun, harus observasi seperti pada kondisi normal biasanya. Kemudian urgent ini yang juga penting. Urgent itu hasil skripsimu nanti ada manfaatnya. Tidak nyusun skripsi, selesai diuji, ditaruh di perpustakaan atau di lemari buku kalian, selesai, bukan itu. Skripsi yang baik itu yang bermanfaat atau bisa juga diterapkan hasilnya di lembaga yang lain. Lebih-lebih bisa dipublikasikan menjadi buku atau menjadi jurnal nasional maupun internasional. Nah ini ada guyonannya, Tuhan bersama mahasiswa tingkat akhir. Tenang saja, sudah banyak kemudahan-kemudahan memang khusus mahasiswa semester sangat akhir, khususnya 13-14 itu. Saya kasih contoh, ini contoh saja, bisa dikembangkan sendiri nanti. Ini saya kasih contoh di lembaga formal saja. Bagaimana cara menentukan spesifikasi, tadi itu yang punya spesifik. Spesifikasi objek penelitian skripsi. Di lembaga formal itu ada 8 standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan PP nomor 19 tahun 2005 dan penggantinya PP tahun nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada standar isi. Dari aspek standar isi aja ini bisa dipecah-pecah lagi. Kurikulumnya, struktur mata pelajarannya, pembagian alokasi waktunya, dan muatan lokalnya. Ini contoh saja. Dari ini saja kamu bisa membuat satu judul dari kurikulumnya saja, atau struktur mata pelajarannya saja, atau muatan lokalnya saja, dan seterusnya. Ini. Kemudian kita pengen teliti tentang dari standar kelulusannya juga, misalnya profil lulusannya. Di sini unik,
Misalnya, oh di lembaga A ini profil lulusannya berbeda dengan yang lain. Misalnya harus hafal Amsilati, misalnya harus hafal Yasin, misalnya harus paham bahasa Arab, bahasa Inggris dengan skor TOEFL sekian misalnya. Kan itu unik sekali, itu profil lulusan. Bisa diteliti juga. Kemudian standar proses, ini yang paling banyak diteliti karena memang mudah untuk diteliti, di observasi, di wawancara mudah ini. Standar proses itu isinya banyak sekali. Bisa teliti strateginya, bisa teliti medianya, sumber belajarnya, pengembangannya, kemudian pembiasaannya, program unggulannya dan seterusnya. Ini banyak sekali bisa diteliti. Dari standar penilaiannya bisa aspek penilaiannya. Aspek penilaian itu kan banyak, ada kognitif, afektif, psikomotorik, itu yang KTSB. Yang K13 ada KI 1 spiritual, ada KI 2 sosial, ada kognitif, ada keterampilan dan seterusnya. Itu bisa diteliti salah satunya saja. Atau teknik penilaiannya, mungkin di suatu lembaga itu menggunakan teknik yang unik, misalnya penilaian berbasis online, penilaian full time dan seterusnya. Ada mungkin remedialnya, pengayaannya dan seterusnya. Dari ini saja salah satu ini sudah jadi judul. Kemudian dari aspek standar pengelolaannya, nah ini lebih ke MPI. Yang MPI itu kaitannya di sini. Bisa strategi kepala sekolahnya, model pengembangan lembaganya, kerjasama lembaga atau humasnya, inovasi lembaganya dan seterusnya. Kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, harus dipahami, pendidik itu ya guru ya. Tenaga kependidikan itu selain guru, kepala sekolah, karyawan, kepala perpus dan seterusnya selain guru. Dari ini saja bisa dirinci lagi kualifikasinya. Hanya kualifikasinya saja bisa jadi judul. Kompetensinya saja jadi judul. Kinerjanya saja jadi judul dan seterusnya. Banyak. Kemudian standar pembiayaannya. Ini juga lebih ke kaplingannya prodi MPI atau manajemen pendidikan Islam. Bisa manajemen pembiayaan, misalnya bisa biaya bosnya, bisa biaya gaji gurunya dan seterusnya. Standar ke-8 bisa standar sarprasnya, penataan ruang kelasnya, itu misalnya dibuat melingkar, dibuat dibuat variasi sedemikian rupa, itu juga bisa diteliti. Perpustakaannya, laboratoriumnya, ruang IT-nya dan seterusnya. Nah, ini contoh cara membuat spesifikasi judul. Dari sekian ini sudah bisa kita pilih saja salah satu saja sudah jadi judul. Dari sekian ini berarti ada berapa puluh judul ini. Nah, ini. Kemudian selanjutnya ada ungkapan. Oleh karena itu begini. Kalau kalian sudah paham tadi itu, judul itu sebenarnya banyak yang bisa diangkat ya. Kalau kalian paham tadi itu. Oleh karena itu, kedepannya jangan sampai bilang atau muncul lagi alasan tidak ada fakta yang unik ya, misalnya begitu. Saya sudah mencari kemana-mana, tidak ada fakta yang unik. Nah, ini bukan tidak ada, tapi memang belum kalian temukan. Belum kalian temukan karena kerangka pikir atau pola pikir itu harus jelas dulu baru mencari. Kalian mencari tanpa peta. Jadi begitu. Ibaratkan orang mau menjelajah, mau menuju ke tujuan tanpa peta, tanpa kerangka pikir, ya akhirnya ya nyasar. Sama dengan itu, mencari judul, tidak ngerti kerangkanya, tidak ngerti mencari spesifikasi dan keunikannya, ya tadi itu akhirnya mengatakan tidak ada fakta yang unik. Bukan tidak ada, tapi kalian belum menemukan. Itu kunci.
Terakhir ini hiburan saja. Memilih judul itu ibaratkan memilih jodoh. Pada pandangan pertama bertemu, meski dia tampak cantik dan ganteng, pasti nggak langsung mau. Sebaiknya digali informasi tentangnya pada orang-orang yang mengenalnya, baik tentang karakteristiknya, akhlaknya, dan kebenaran yang tampak dari luar. Benar tidak, valid tidak, dicek dulu. Nah, lalu setelah dianalisis, setelah dicari informasi atau istilahnya identifikasi, kemudian kalian analisis kelebihan kekurangannya. Kemudian jika dilanjutkan nanti dampak positif negatifnya seperti apa. Lah barulah jatuh cinta. Nah, karena jika sekedar mengandalkan pandangan pertama, merasa judul itu sudah bagus padahal belum dikaji, ya seperti itu tadi. Pertama ketemu ini bagus, langsung dijadikan judul, tapi belum dikaji setelah mendalam, benar tidak, kemudian karakteristiknya kayak apa dan seterusnya. Itu namanya kalau istilahnya cinta palsu, dalam hal ini judul palsu. Nah, oleh karena itu setelah menemukan yang unik, digali benar tidaknya, keunikannya seperti apa. Jangan sampai faktanya tidak sesuai dengan judul. Nah, pengajuan judul itu penentu tahapan berikutnya. Bisa lancar atau tidaknya, bisa semangat atau tidaknya, bisa cepat atau tidaknya, itu tergantung tahap pengajuan judul. Oleh karena itu, berdasarkan paparan tadi, mari kita pelajari bersama, buat judul yang memang benar-benar berkualitas supaya tahapan berikutnya kalian tidak terhambat. Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau komentar, silahkan dicatat di kolom komentar. Nanti saya tanggapi langsung di kolom tersebut. Tunggu video berikutnya tentang cara menyusun latar belakang, fokus penelitian, dan definisi istilah. Mungkin kedepannya lebih lanjut lagi pada penyusunan skripsi yang cepat, mudah, dan berkualitas. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.